Episode 20. Pendekatan Revan. Fiona keluar dari ruangan Revan dengan perasaan yang kesal dan marah. Wanita itu tidak terima. Sudah diputuskan oleh Revan begitu saja. Wajahnya memerah dan matanya sembab karena kebanyakan menangis. Sepertinya dia harus menggunakan kelemahannya lagi untuk mengambil simpati Revan. Ya, dulu hal itu selalu berhasil dan kali ini pasti juga akan berhasil. Fiona tidak mau kehilangan Revan begitu saja. Hanya dia wanita yang bisa bertahan lama dengan Revan dibandingkan dengan mantan-mantan Revan yang terdahulu. Sebenarnya bukan para wanita itu yang tidak tahan, tetapi Revanlah yang membuang mereka layaknya barang dan tidak akan pernah mau kembali lagi dengan wanita yang sama. Tetapi Fiona berhasil menjadi wanita yang terlama tidak didepak oleh Revan, karena dia memiliki kelemahan pria itu. Sedangkan Revan yang sedang kesal dengan sikap Fiona langsung pergi ke suatu tempat. Samuel, handle semua jadwalku. Nanti kamu bisa mewakiliku bertemu dengan klien di PT Sinar Abadi, ucap Revan di telepon. Baik pak, jawab Samuel yang sudah biasa diberikan tanggung jawab oleh Revan. Akhirnya hanya satu tujuan Revan, yaitu butik istrinya. Perasaan kalut di hatinya karena telah memutuskan Fiona membuat Revan merasa sedikit bersalah. Biar bagaimanapun dia dan Fiona sudah bersama sangat lama. Hampir 5 tahun mereka menjalin hubungan dan meskipun demikian, Revan tetap saja jalan dengan beberapa wanita. Fiona, maaf. Kamu adalah salah satu dari wanita yang dekat denganku, yang paling terlama. Tapi aku harus melakukan ini karena Bella. Aku tidak ingin kehilangannya, batin Revan. Sebenarnya bagi Revan dia tidak terlalu menganggap serius hubungan percintaannya dengan Fiona. Revan adalah pria yang tidak ingin terikat hubungan pernikahan dan Fiona adalah salah satu wanita yang betah berada di sampingnya. Meskipun pria itu tidak pernah membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Tapi nyatanya setahun yang lalu, Revan malah dipaksa menikah dengan Bella, gadis yang sama sekali tidak disukainya bahkan sangat ia benci. Masa lalu Revan dan Bella memang sama sekali tidak baik. Mereka pernah satu kampus bersama sebelum Revan memutuskan untuk pindah. Dulu setiap kali bertemu, mereka bagaikan kucing dan tikus yang tidak pernah akur. Revan menganggap Bella si pembuat masalah, sedangkan Bella menyebut Revan pria playboy abal-abal. Di perjalanan menuju butik, Revan menghentikan mobilnya di salah satu toko bunga. Ia ingin memberikan bunga untuk sang istri. Revan tahu selama ini dia selalu mengabaikan istrinya. Di sisi lain, Bella masih sibuk menggambar desain gaun pesta. Tetapi kali ini bukan untuk sahabatnya, melainkan untuk seorang putri pejabat. Dengan keterampilannya mendesain gaun menjadi sangat indah dengan kualitas baik menjadikan karya Bella banyak disukai oleh semua orang. Bahkan berkat keuletannya dan bekerja dan menggambarkan desain yang fashionable, dia menjadi salah satu desainer yang patut diperhitungkan di kota ini. Tapi Bella selalu rendah hati dan tidak pernah sombong meskipun dia sudah disamakan oleh desainer para artis terkenal. Bella mendongak menatap Amy yang masuk ke ruangannya. Ada apa Amy? Tanya Bella menghentikan kegiatannya. Di luar ada suamimu. Dia sedang menunggumu Bella. Jawab Amy tersenyum sambil menaik turunkan alisnya. Maksudmu Revan? Ya iyalah. Memangnya suamimu siapa lagi? Apa kamu punya suami lebih dari 2? Bella hanya mengangkat kedua bahunya cuek. Amy memang sahabatnya yang suka menggoda dirinya. Aku suruh masuk ya. Soalnya dia nggak mau langsung masuk. Katanya takut ganggu kamu. Ucap Amy meminta izin. Bella menutup buku desainnya dan berdiri dari duduknya. Biar aku saja yang menyuruhnya masuk. Kamu teruskan memasang manik bunga di gaun putri wali kota itu ya? Soalnya dia tiba-tiba menginginkan menambah manik-manik yang di gaun pengantinnya itu. Ucap Bella. Baiklah Bella. Semoga berhasil ya. Berhasil apanya? Berhasil mendapatkan hati suamimu. Masa berhasil mengusirnya sih? Mending buat aku aja. Lumayan bisa dibawa ke kondangan pasti nggak bakal malu-maluin. Jawab Amy tertawa kemudian keluar dari ruangan Bella. Sebelum benar-benar keluar, Amy menoleh ke belakang. Kamu duduk aja, biar aku yang manggil pangeranmu. Ucap Amy
kemudian keluar dari dalam ruangan itu. Bapak Revan, masuk saja. Bella tidak sibuk kok, ucap Amy kepada Revan yang duduk di ruangan tunggu. Oh, baiklah, aku akan masuk menemuinya, jawab Revan berdiri, tidak lupa membawa buket bunga mawar putih yang dibelinya tadi dan berjalan ke arah ruang kerja Bella yang ada di lantai atas. Pada saat akan mengetuk pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan Bella hampir saja menabrak Revan yang tepat di hadapannya itu. Ya Tuhan, Revan, mengagetkan saja, ucap Bella mengelus dadanya. Revan terkekeh melihat ekspresi wajah Bella yang menurutnya sangat lucu. Baru kali ini dia melihat wajah terkejut istrinya karena biasanya Bella akan memasang tampang datar dan dingin. Maaf Bel, tadinya aku mau mengetuk pintu, tapi nyatanya kamu malah sudah membukanya. Revan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh, masuklah Van. Ada tujuan apa kamu kemari? Tanya Bella masuk ke dalam ruangannya. Sebenarnya aku ingin mengajakmu untuk makan siang bersama, jawab Revan mengekori Bella. Makan siang? Mau makan siang di mana? Bagaimana kalau di restoran favoritku? Jawab Revan duduk di sofa. Bella melihat jam di pergelangan tangannya, masih ada sisa waktu setengah jam menuju jam makan siang. Tapi kalau kamu sibuk, nggak apa-apa kok. Aku kan memesan makanan saja, dan kita makan di sini. Ucap Revan kemudian melihat banyaknya tumpukan kertas yang bisa dipastikan itu sketsa untuk membuat gaun. Baiklah, kalau begitu kita delivery saja ya. Aku masih harus menggambar satu gaun lagi, ucap Bella tersenyum. Entah kenapa saat melihat senyuman Bella membuat Revan merasa senang. Bahkan tiba-tiba jantungnya berdetak tidak karuan. Baiklah, aku pesan online dulu ya. Ucap Revan mengambil ponsel yang ada di saku celananya. Akhirnya Revan memesan makanan delivery dan akan makan siang bersama Bella di ruangannya. Aku lanjutkan dulu ya menggambarnya. Soalnya pesanan satu ini orangnya agak rewel. Dia mau gaun seperti yang dipakai Ratu Elizabeth dulu. Padahal itu kan sudah model kuno. Ucap Bella kembali duduk di kursi besarannya. Ya mungkin dia memang ingin terlihat beda. Zaman modern seperti ini masih ingin memakai pakaian model Ratu Inggris zaman dulu. Tapi aku ingin kamu jangan sampai terlalu lelah, Bel. Ucap Revan menyadarkan tubuhnya di sofa. Kenapa komunikasi kita sekarang semakin terlihat biasa? Apakah kita bisa berhubungan lebih baik lagi? Batin Bella. Beberapa saat kemudian, makanan yang mereka pesan sudah datang. Wah, sudah datang pesananku. Revan menyuruh Bella untuk berhenti menggambar desain gaunnya. Aku tidak tahu makanan kesukaanmu, jadi aku memesan steak dan burger ini. Ucap Revan membuka makanannya dari paper bag. Aku tidak pilih-pilih makanan. Apapun akan kumakan asalkan itu sehat, jawab Bella terkekeh. Bersambung.